Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Tentunya kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai baca doa ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pembelajaran hari ini materinya akuntansi, pengakuan, dan pengukuran piutang. A. Pengakuan piutang pemerintah. B. Pengukuran piutang pemerintah. C. Penyajian dalam neraca dan KAL. Kita lanjut. Pengakuan piutang pemerintah. Yang pertama, piutang itu dapat diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan. Lalu B. Telah diterbitkannya surat penagihan. Yang C. Sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Jadi ini yang ketiga ini yang disebut piutang itu kalau diakui kalau sudah ada diterbitkannya dokumen. Yang kedua telah diterbitkan surat penagihan. Yang ketiga sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Inilah makanya kalau piutang itu bisa diakui sebagai piutang pemerintah. Ada 3 ya. Yang kedua, transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih. Jadi kalau kita setiap transaksi itu pasti ada yang namanya transaksi bertemunya penjual dan pembeli. Tetapi kita di sini transaksi yang bagaimana? Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih. Yang pertama, transaksi pungutan seperti piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah rakyat. Itu hak kita untuk menagih dalam transaksi tersebut. Yang kedua, transaksi peringatan. Peringatan di sini seperti misalnya kita bertransaksi untuk pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. Lalu yang ketiga, transaksi transfer seperti piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang transfer dari daerah lainnya. Transaksi yang keempat, transaksi tuntutan kerugian. Misalnya seperti tuntutan kerugian kepada bendaharawan dan tuntutan kepada non-bendaharawan. Jadi ada 4 ya transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih. Jadi kalau kita mau menagih transaksi-transaksi yang sudah ada ketetapan, ya tadi pungutan, ada transaksi peringatan, ada transaksi transfer, ada yang namanya transaksi tuntutan kerugian. Lanjut, masuk ke bagian B, yaitu pengukuran piutang pemerintah. Pengukuran piutang pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang. Nah, pengukuran piutang pemerintah itu ya pemerintah daerah tentunya dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, piutang pendapatan, piutang pemberian pinjaman, lalu piutang dari penjualan. Itulah pengukuran piutang pemerintah. Maksudnya, Ibu ulang ya, pengukuran piutang pemerintah daerah itu sangat dipengaruhi oleh transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang. Lalu dilihat dari piutang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara yaitu pendapatan ya dengan cara piutang pendapatan, piutang pemberian pinjaman, dan piutang dari penjualan. Paham kan? Yang keempat, piutang yang timbul karena adanya kemitraan. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas, piutang transfer, lalu piutang ganti rugi. Ada 7 ya. Ada 7 dalam yang namanya pengukuran piutang pemerintah. Terakhir kita masuk ke bagian C, yaitu
penyajian dalam bentuk neraca CAL. CAL itu apa? CAL itu catatan atas laporan keuangan. Jadi penyajian yang ini dalam bentuk neraca CAL katanya kan. Berarti catatan atas berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama, adanya penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar. Lalu yang kedua, mengungkapkan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan atau CAL. Meliputi apa saja CAL? Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang. Lalu penjelasan lebih lanjut piutang khususnya. Yang terakhir, kebijakan dalam menentukan penyisian piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada saat akhir periode pelaporan. Jadi inilah penyajian dalam bentuk neraca CAL atau neraca catatan atas laporan keuangan. Ya, sampai di sini pertemuan kita atas penjelasan Ibu. Oh ya, Ibu ingatkan kembali minggu depan kita sudah masuk ke ujian tengah semester atau ujian mid semester. Pelajarilah apa-apa yang sudah semua yang Ibu berikan, pelatihan soal, kuis ya. Itu kalian bahas lagi, juga pahamilah materi-materi yang sudah pernah disajikan, diulang-ulang lagi. Sampai di sini, nanti kerjakan kuis lagi ya nak ya. Terus jangan lupa absen, jaga kesehatan, tetap stay di rumah ya, stay, jangan keluar-keluar lagi. Untuk itu Ibu akhiri ya, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.